Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Damayanti Harahap dengan NIM C0E025008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman SPT dan SSP. Yang pertama yaitu mengapa memahami SPT dan SSP sangat penting? Karena pajak memiliki peran krusial dalam pembangunan negara, mendukung berbagai program sosial dan infrastruktur yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pentingnya memahami SPT dan SSP. Kontribusi pajak. Pajak berperan penting dalam pembangunan negara, mendanai infrastruktur dan layanan publik yang mendukung kemajuan masyarakat dan perekonomian. Kewajiban wajib pajak. Memahami SPT dan SSP membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, menghindari denda dan kontribusi pada perekonomian yang sehat. Ketiga yaitu apa itu surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT adalah laporan pajak wajib tahunan yang harus disampaikan oleh setiap wajib pajak untuk melaporkan penghasilan. Selanjutnya, jenis-jenis SPT. Yang pertama yaitu SPT orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi adalah laporan pajak yang wajib disampaikan oleh individu untuk melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak tahunan. Yang kedua yaitu SPT badan. SPT tahunan badan dirancang untuk entitas bisnis dan perusahaan, mencerminkan penghasilan serta pajak yang harus dibayarkan sepanjang tahun. Yang ketiga yaitu tujuan SPT. Pengisian SPT bertujuan untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi, memberikan data yang akurat untuk perencanaan fiskal negara, dan menjaga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, kapan dan bagaimana SSP digunakan? Waktu penggunaan yaitu SPP digunakan saat melakukan pembayaran pajak yang terutang untuk memastikan transaksi tercatat dengan baik dan benar sesuai ketentuan. Dan pada proses pembayaran SSP berperan penting dalam proses administrasi pajak menjadi bukti resmi bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu pengisian prosedur SPT, yaitu yang pertama persiapan sebelum mengisi SPT. Pastikan semua dokumen relevan dan data pajak telah disiapkan dengan lengkap dan akurat. Untuk pengisian yang kedua yaitu pengisian isi formulir SPT. Sesuai instruksi dengan teliti, pastikan semua informasi yang diperlukan dimasukkan untuk menghindari kesalahan saat pelaporan. Dan yang ketiga yaitu pelaporan. Laporan SPT dapat disampaikan secara manual atau melalui e-filing. Pilih metode yang paling sesuai untuk kenyamanan dan efisiensi Anda. Selanjutnya yaitu proses pembayaran dan pengisian SSP. Mengisi formulir SPP memerlukan ketelitian. Pastikan semua data valid untuk menghindari kesalahan. Ikuti langkah-langkah ini untuk kelancaran proses. Metode pembayaran pajak yaitu berbagai pilihan. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui bank, kantor pos, atau secara online. Memberikan fleksibilitas untuk memilih metode yang paling sesuai dan ada penyimpanan bukti. Setelah pembayaran dilakukan, simpanlah bukti pembayaran dengan baik sebagai referensi dan bukti transaksi dalam pelaporan pajak mendatang. Dan yang terakhir yaitu tantangan dan tips mengelola SPT dan SSP, yaitu yang pertama, kesalahan umum. Banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan pengisian SPT dan SSP seperti tidak melengkapi data atau salah dalam menghitung pajak. Yang kedua, ada tips efektif penting untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dan melakukan pengisian secara teliti untuk memastikan pelaporan tepat waktu dan akurat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.